dalam pembuatan ogoh-ogoh, itu styrofoam itu pernah menjadi hits banget dan menjadi material utama dalam pembuatan ogoh-ogoh. Dan styrofoam sifatnya adalah sampah abadi. Saya salah satu orang yang ikut bertanggung jawab sebenarnya tentang itu, karena di era tahun 2000 itulah nama saya sebagai seorang undagi ogoh-ogoh itu mulai muncul. Berbarengan dengan itu, saya masuk ke dunia styrofoam juga karena saya pikir saya nggak mau kalah dalam sebuah kompetisi gitu. Dalam kompetisi ogoh-ogoh ini, saya ikut dengan styrofoam. Dalam situasi itu saya ingin menunjukkan bahwa saya mampu. Saya mampu mengolah styrofoam juga sama seperti yang lain. Akhirnya apa yang saya lakukan itu memang membawa rasa puas untuk diri saya sendiri. Saya menjadi juara, ogoh-ogoh saya selalu mendapatkan posisi yang terbaik, paling nggak 3 terbaik, selalu. Dari situ saya mulai berpikir, apa lagi nih berikutnya gitu. Nah, saya belajar tentang styrofoam. Di tahun 2013, saya mulai membuat ogoh-ogoh masih menggunakan styrofoam pada saat itu, tapi saya bikin riset lagi nih. Ogoh-ogohnya cuma 3,5 meter nggak sampai 4 meter. Pada saat pembuatan itu seperti mematung yang lain, ada pahatan styrofoam itu, dikumpulin lah sampahnya. Gila banget, itu ada 40 lebih kantong plastik besar, itu sampah styrofoam. Pada hakikatnya styrofoam diciptakan bukan untuk itu, dia untuk bahan insulasi kan, penahan panas maupun dingin gitu. Mereka digunakan untuk di sisi bangunan. Dari situ saya berkembang. Di Bali setiap tahunnya ada ribuan ogoh-ogoh yang dibikin. Dan itu bahan material utamanya didominasi oleh styrofoam. Satu ogoh-ogoh yang cuma 3 meter sampahnya kurang lebih 40 kantong plastik. Saya pikir kita harus bijak menggunakan bahan ini gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak menggunakan styrofoam, membuat ogoh-ogoh saya di tahun 2014, tahun berikutnya, tidak menggunakan styrofoam dan saya balik lagi ke bambu. Dari situ saya mulai merambah ke dunia patung. Mulai dari patung kertas bekas banyak banget ada di sini. Tinggal kita cari teknik yang penting untuk menguatkan si kertas itu sendiri. Dari studi saya beberapa kali membuat karya dari kertas, akhirnya saya nemuin cara-cara itu. Pada saat itu ada anak yang berumur kurang lebih 9-11 tahun. Dia bilang, "Bli, ini buat apa?" Saya bikin pakai material bambu. Pada saat prosesnya dia nanya, "Ini bikin ogoh-ogoh. Kok ogoh-ogoh pakai bambu? Harusnya kan pakai styrofoam." Nah, jadi dari situ saya pikir, wah ini tanggung jawab yang besar ini untuk masa depan kita nanti kalau kita masih mikirin tentang praktis dan lain sebagainya tanpa memikirkan efek ke depannya. Akhirnya saya jelasin di masa lalu ogoh-ogoh itu dibuat dari bambu dan lain sebagainya. Itu penjelasan untuk anak-anak. Saya pikir saya punya tanggung jawab yang lebih besar karena saya selalu jadi pusat atensinya orang-orang ketika saya membuat ogoh-ogoh. Disinilah poin utamanya saya harus memberitahu ini pada teman-teman saya. Karena tentang kesehatan, tentang isu lingkungan dan lain sebagainya, itu menurut saya harus segera saya kasih tahu ke teman-teman saya. Paling tidak, walaupun mungkin saja mereka tidak setuju, paling tidak mereka mendengar dan mencari tahu sendiri. Silakan cari tahu sendiri tentang apa ini bahan ini gitu. Dan ketika saya membuat ogoh-ogoh dari bambu itu, saya membuktikan bahwa ogoh-ogoh yang dibuat dari bambu itu tidak kalah dari segi estetikanya. Itu nggak kalah dengan ogoh-ogoh yang lain gitu. Saya mulai membuka workshop di lingkungan komunitas seketuruna yang ada di Bali, seluruh Bali, untuk saya berikan workshop secara gratis. Saya datang ke tempat mereka untuk menunjukkan ini teknik. Saya membuat ogoh-ogoh dari bambu beserta alasan kesehatan tentang bagaimana harusnya kita nggak menggunakan styrofoam dan alasan kenapa kita menggunakan bambu, itu yang terpenting. Bahwa leluhur kita menggunakan bambu dalam setiap elemen upakara dan pembuatan rumah sekalipun atau bangunan, itu bambu dilibatkan.
Karena sifat bambu yang gampang tumbuh, kekuatannya itu ada. Lagian bambu juga bisa menggantikan kayu untuk menjadi kertas dan lain sebagainya, itu sudah dimengerti oleh leluhur kita. Nah, kita hanya ditugaskan untuk mengembangkan itu. Dari situ mulailah tumbuh seperti yang kita lihat sekarang, ogoh-ogoh bisa dikatakan 90% lebih itu menggunakan bahan alami. Pemahaman itu mulai muncul, mulai yang cuma ikut tren, atau yang memang paham betul akhirnya, ada yang mau belajar betul, atau yang akhirnya cuman tidak mau kalah aja gitu. Tidak mau, "Ah, aku nggak mau kalah nih, aku juga bisa bikin." Itu nggak apa-apa menurut saya, yang jelas kesadaran itu timbul disengaja maupun tidak sengaja. Dan sekarang saya merambah ke dunia patung yang lebih kuat lagi. Itu saya dari logam gitu. Dari logam pun banyak hal-hal baru yang saya dapatkan gitu. Mulai dari bagaimana cara mengolah logam, sifat-sifat logam itu sendiri, kekuatannya. Saya sampai sekarang saya masih banyak sekali baca untuk kepentingan bagaimana membuat logam ini bisa kuat banget gitu. Terakhir, saya baca tentang temuan arkeologi, tentang sebuah patung yang dari bahan logam perak terbesar yang ada di Nusantara. Itu menarik sekali. Kalau dicek dalam usianya dari karbonnya itu mungkin sekitar 1000 tahun lebih. Nah, dari situ saya berpikir berarti karya saya kalau saya bisa menemukan campuran logam ataupun membuat dengan material logam yang baik, itu pastinya karya saya bisa bercerita sesuatu, paling tidak mentransfer energi dengan baik dalam rentan waktu yang sangat lama. Itu yang mendorong saya untuk beralih ke dunia logam. Tentang lingkungan sebenarnya kita udah, tindakan kita terlalu jauh dengan kedekatan kita terhadap lingkungan yang dulunya ada. First thing yang harus kita lakukan adalah membangun kesadaran. Karena kita butuh nature dan kita bagian dari nature ini sendiri, bukannya uh, kita yang punya kehendak atas semuanya, enggak. Kita adalah bagian dari nature ini. Kalau sampai ini gagal, keberlangsungan atau kelestarian lingkungan ini hilang, kita akan hilang. Kesadaran itulah yang harus kita tanemin ke orang-orang sebenarnya, terutama generasi muda. Ketika kita memberikan sesuatu kepada siapapun, mau itu adalah sesuatu yang tinggi ataupun rendah, baiknya kita memberikan sesuatu yang terbaik yang kita miliki gitu. Sehingga itu bisa berguna untuk mereka ataupun untuk kita. Nah, begitu pula saat kita menghaturkan sesuatu untuk para leluhur, roh leluhur, itu mestinya kita cara berterima kasih kita memberikan hal yang terbaik yang kita punya. Let's say kita punya air yang paling jernih, yang paling bersih yang kita punya, yang bisa kita minum juga. Buah terbaik yang kita punya yang siap dipetik. Jadi bukan buah yang sengaja dimatangkan, tapi buah yang kita petik dan kita tahu buah itu sehat dan manis gitu. Bunga terbaik yang masih harum, segar dan lain sebagainya, itulah yang kita haturkan. Nah, dari konsep pola pemikiran itu saya mulai menerjemahkan dalam sisi berkarya saya.